my bro, hari ini gue mau ngeliput kopi gerobak yang katanya orang-orang kopinya enak bener. Kopi kaki lima, tapi rasanya bintang 5. Yuk. Aduh, bang. Enggak, Sen. Saya berapa kali bolak-balik pengen nyobain kopi ini, tapi kayaknya belum beruntung. Kayaknya belum beruntung karena jadi ya memang asik. Karena apa? Saya lihat sini kok melihat menu-menunya kayak bukan kopi biasa, ya kan, menu-menu yang berkualitas gitu. Makanya saya penasaran nih, pengen nyobain kopi yang ada di sini nih. Kalau dengar teman-teman katanya kualitasnya dan rasanya katanya enak. Tapi sebelum abang menjelaskan tentang menu-menu yang ada di sini, mungkin sebelum buka usaha ini abang background apa? Kalau boleh tahu. Memang dulu backgroundnya saya tuh di perhotelan, khususnya di jurusan F&B, Food and Beverage, yang dimana jurusan itu yang berkecimpung di dunia minuman dan makanan. Dan kebetulan juga waktu itu posisi saya di bartender. Oh, di bartender, Racik minuman. Jadi gak heran kalau misalkan sekarang punya usaha kayak gini. Dulu karena basicnya udah dari minuman. Dulu basicnya kita di alkohol, cuman sebagian juga kita jual dulu waktu kerjaan yang gak alkohol juga ada di kopi-kopi juga. Jadi memang sudah ada basic sebelumnya melaksanakan usaha ini ya. Betul. Dan tentunya kalau abang pernah di perhotelan juga, pasti nggak mungkin sekolahnya juga sekolah-sekolah biasa dong. Pasti juga abang punya pendidikan yang tinggi sebenarnya gitu loh. Sebenarnya abang lulusan apa kalau boleh saya tahu? Sebenarnya sih kalau lulusan mah nggak tinggi, cuman lulusan D1 perhotelan juga. Minimal ada basic perhotelannya. D1 aja udah cukup banget untuk di hotel, udah ada yang penting basicnya aja gitu. Kalau boleh dibilang mungkin hampir sama dengan Smith ya gitu. Oh sangat. Sekarang udah sangat banyak yang nggak perlu kuliah aja dari sini udah banyak. Yang penting kan biar Smith itu istilahnya tuh buta amat gitu. Nah terus awal nih abang bikin usaha seperti ini, itu apa sih yang menyebabkan? Karena abang orang hotel, kok mau usaha kayak begini? Nah itu apa? Tentu ada penyebab yang membuat abang mau berusaha kayak gitu. Jadi begini ya, kita sekarang kan dengan kondisi yang lagi COVID begini, pasti di mana-mana di suatu musibah itu pasti ada hikmahnya. Nah, kenapa saya bilang begini? Mungkin kalau misalkan saya ini gak ada COVID begini, saya belum tentu nih buka usaha kayak gini nih. Bisa jadi saya masih terus kerja. Karena dulu berhubung COVID itu kondisi hotel tersepi, bar-bar tutup, saya juga dipindahin ke suatu tempat ke hotel lain dan menurut udah, gak nyaman nih kayaknya bukan passion saya di sini. Udahlah, mutusin untuk resign dan kalah usaha kecil-kecilan ini. Jadi intinya tidak selamanya COVID itu hanya membawa musibah, tapi juga membawa berkah dan memberi motivasi kepada kita, khususnya orang-orang yang ada di lapangan ini untuk berusaha bagaimana bisa. Benar. Terus ini lokasi kalau boleh tahu nih di daerah mana? Ini di Jalan Merdeka, Depok 2 Timur. Jalan Merdeka Depok 2 Timur. Patokannya apa? Patokannya di depan Dapur Merdeka atau di samping sate Padang ini. Oh, di depan Dapur Merdeka samping sate Padang. Bukanya dari jam 4 sore sampai jam 10, kecuali Minggu dari pagi jam 7 sampai ke jam 10 malam. Oh, Minggu dari jam 7 sampai Karena kan ada pasar kaget rame, jadi bukan dari karena ada di jalur sini ada pasar kaget. Ada kaget tiap hari Minggu. Terus liburnya? Liburnya kayak berhubung ini usaha sendiri, jadi ya inilah enaknya kalau usaha sendiri. Kalau emang badan lagi gampin atau kondisi ya libur aja. Jadi sebebas-bebasnya libur tergantung kondisi badan. Betul. Ya, oke. Bang siapa namanya bang? Daun gelar. Oh bang Gelar. Ya. Oke, saya dari YouTube channel. Oke, tadi kita sudah sedikit mengupas tentang awal abang buka usaha ini, ya kan, dari mana, terus pengalaman pekerjaan abang maupun sekolah. Nah sekarang saya coba kita masuk ke
menu-menu yang abang sajikan di sini, karena kan barang-barangnya saya bukan barang-barang Iya. sembarangan. Ya, menu ini mungkin ya ada taro latte, red velvet segala macam. Nah ini kan yang menu-menu yang bukan kita lihat, sering lihat pada umumnya, gitu loh. Apalagi ini juga segala macam ya. Nah, kalau dari semua menu-menu yang abang sajikan di sini, yang favorit yang mana? Yang favorit. Tapi sebelum ke favorit kita bahas dulu nih. Jadi sebenarnya Ram Cafe in Station ini diciptakan dan ditempatin di situ untuk apa? Jadi konsep saya dagang tuh untuk terutama di bidang kopi minuman ini tuh untuk ke semua khalayak, untuk ke semua istilahnya tuh ke semua usia dan juga ke strata. Jadi contoh misalkan orang tuh bisa jadi kalau pengen misalkan nih orang tuh pengen minum kopi enak, tapi dia ngeliat di kafe itu udah pasti ngedon duluan. Katakanlah misalkan wah ini udah pasti mahal harganya nih. Abang juga mempertimbangkan semua khalayak ya. Jadi baik untuk yang menengah, benar gitu ya. Jadi untuk harga 10.000 aja udah bisa menikmati kopi-kopi seperti kafe-kafe ternama. Nah, kalau dari menu sendiri kan ini kan menu-menu yang nggak biasa mereka minum. Kalau nggak dari menu-menu ini. Nah, bagaimana meyakinkan mereka kalau menu-menu yang ini juga enak kok diminumnya gitu loh. Hitam. Ya, betul, kayak es teh manis. betul. Ya, mungkin baru ini kayak teh atau kalau kayak gini-gini yakin mereka sudah. Jadi kalau di sini sih kalau di Kerap ini berhubung kita tepatnya pinggir jalan, jadi konsepnya tuh di sini tuh drive thru gitu yang nggak bisa orang nongkrong. Jadi saya bikinnya tuh konsepnya tuh yang simple, yang kopi simple gitu. Kopi simple contoh misalkan di sini kayak jualnya kayak kopi susu, apa latte. Di sini sih kebanyakan family latte karena yang nggak bisa yang bikin yang macam-macam karena ke tempatnya juga. Kayak inilah di sini keluarga. Berarti kemasannya pun kemasan yang siap take away. Siap take away betul. Kemasannya ya. Betul. Oke, nanti oke. Kita coba lihat yang mana yang menjadi favorit minuman di sini ya teman-teman semua. Nama harganya kalau mulai harga varian dari 10 15 ya. Sekarang kita coba yang mana yang menurut si abang menu yang paling favorit di sini yang mana? Kalau kopi sih kebanyakan orang macchiato oke. Karena dia lebih ke terutama untuk cewek ya. Istilah itu kayak rasanya tuh soft, enggak strong di kopi, rasanya lebih light lah ya. Untuk macchiato sama butterscotch latte itu paling besar ada. Butterscotch sama tuh hazelnut Nama-namanya sungguh saya belum familiar dengan nama-nama ini. Bagaimana teman-teman kalau kita coba pesan ya? Saya mau pesan butterscotch latte. Butterscotch latte. Oke, ya. Kita coba butterscotch latte. Siap. Karena ini ada yang 13.000, ada yang 15.000 ya. Siap. Oke, kita coba dulu. Namanya coba yang 13.000. Yang 13.000 aja. Jangan yang gede-gede dulu. Kalau enak baru yang 15.000. Oke. Ya. Bang, bikinin yang butterscotch latte. Oke, siap. Ya. Siap. Oke, kita bikin ya. Bang, saking penuhnya yang beli sampai saya bela-belain ngantri nih dari siang sampai gelap nih. Ya, udah sekarang pesanan saya bikin dah. Yang butterscotch latte ya. Siap. Nyoba. Kecil aja dulu yang kecil. Wah, ini kayaknya biar agak enak. Oke. Pengen lihat nih, saya prosesnya pengen lihat bagaimana abang cara membuat minuman yang saya pesan. Ini semuanya harus ditimbang. Sangat. Oh sangat. Itu kenapa? Kenapa? Ditimbang itu pertama untuk takarannya biar konsisten. Oh, Pertama. ada alat ukurnya ya. Alat ukur kedua, biar cost kita manage juga. Kalau kita main feeling atau asal-asal bisa jadi sirupnya yang kelebihan atau ininya yang kelebihan, maka
posnya juga bakal ngaruh gitu. Nah, jadi ntar pos saya dibuang juga dari sisi material juga terkontrol ya dengan kakak seperti itu. Tadi apa ini yang tadi? itu sirupnya. Ini sirup. Oke. Ini terus apa? Creamernya. Ini creamer. Nah, ada sepatu, ada creamer. Terus Ini ini ada pakai lagi fresh milknya. es krim. Oh, tuh timbangannya jalan semua tuh. Makanya campuran kopi. Ini kopinya kopi yang udah khusus atau memang umum? Ini kalau pinnya kita pakai Robusta Gayo. Robusta Gayo. Robusta Gayo. Lain latte itu di layer gini karena ada kadang-kadang orang tuh pengen minum kopinya dulu. Sebelum dicampur tuh pengen kopi dulu bahan biar rasa pahitnya dulu turun sedikit baru diaduk baru lagi dicampur manisnya dulu. Jadi jangan memang tergantung orangnya suka ya. Tergantung orang juga. Dia mau gimana balik kalau lagi. mau langsung diaduk juga boleh ya kan. Tapi dengan cara wilayah begini bisa ngerasain kopi dulu Betul. baru dicampur. Karena kan orang yang cenderung muda gitu. Nah, ini berarti ini ditutup. Tutup. Betul. Ya karena simpangan take away. Ya kan. Nah ini berhubung saya mau nyobain buatan abang kayak begini, saya buka nih. Siap. Saya minum. Siap. Coba ya. Nih teman-teman semua nih. Ini namanya kopi ram. Ram itu apa sih? Ram. Ram itu tuh racikan anak muda. Racikan anak muda. Ram. Nah nih. Jadi ini kan konsep cakapnya begini. Daur ulang lagi dalam artian tuh bisa dipakai lagi. Kalau ada yang punya anak bisa buat anak sekolah. Ini kalau nggak mau ditusuk di sini harusnya terus bisa di sini dan bisa dipakai kembali. Mau masuk di daur ulang Dipakai kembali. Gitu. Ya, saya coba ngikutin nih. Tahapan pertama kopi dulu, baru ke dalam pedal-pedal, makin ke dalam makin mantep kayaknya. Ya, ini saya cobain dulu yang kopi. Pahit men, pahit, rasa kopi doang, pahit. Sekarang kita ke layer yang kedua ya. Ya aduk aja guys. Ini layer yang kedua, ini katanya nggak dikalahkan ini. Nah, ini susunya nih. Nah, ada manis-manisnya. Kalau susunya baru ke bawah diaduk ya, bang ya. Diaduk nih ya. Aduk. Baru manis pahitnya berasa. Jadi hidup jangan manis-manis terus. Kadang-kadang pahit juga perlu, ya. Usaha begini, suka dukanya apa suka dukanya? Suka dukanya kalau sukanya sih kita bicara dukanya aja dulu kali ya. Dukanya ya gitu ya istilah apalagi ini pertama dalam karir saya, umur saya usaha sendiri. Mana kalau rintangannya kalau jualan es gini tuh dikala hujan gede, dikala angin gede, dikala cuaca mendukung itulah dukanya istilahnya. Rintangannya harus benar-benar mental diasah, uji kesabaran nah di situ. Ya sukanya ini produk sendiri nih. Dan apalagi kalau ada dapat feedback dari orang tuh suka, oh itu bukan main bangganya tuh senengnya produk kita disukain sama. Oh, itu maksudnya feedback dari orang, saran-sarannya setelah mencoba kopi yang abang buat kayak apa gitu kan? Kayak saya nih, saya akan coba nih, apa nih feedbacknya gitu ya? Oke. Kalau ada masukan yang positif itu sangat amat. Ini teman-teman udah diaduk ya, sampai embun-embun dingin ini, kayaknya seger nih. Ya, kita cobain nih. Apa tahu emang enak. Kayak ada rum-rumnya gitu ya. Jadi bikin kita melambung-lambung nih kayak ini. Wadah. Iya nih. Kopi ram. Ini kalau
jualan apakah ini doang? Apa ada online? Oh, kita ada online juga. Ada di Kalau online di juga? GoFood ada, di GrabFood ada, sama di ShopeeFood juga. Oh, jadi ada online. Ada online-nya juga. GrabFood, ShopeeFood, GoFood ada juga. Namanya apa, Bang? Ram Cafe and Station. Ram APN Station. Jangan lupa, bro. Kalau mau pesan tinggal di online juga bisa. Ya. Nih, Bagi Ram. yang males keluar bisa pesan online. Tinggal putar atik dua handphone, pesan sampai rumah. Ya. Nah, ini nih. Waduh, ini kayaknya nih kopi bikin Kita enak juga nih. di sini based on request juga. Misalkan kalau ada orangnya tuh mas pengen less kopi atau extra kopi, Oke, berarti free charge. sesuai permintaan ya. Mantep banget mas saya. Mantep banget. Terima kasih, terima kasih. Harganya cuma 13.000 teman-teman. Harganya. Kalau yang agak gede, yang gede ini ya, gede nih kayak gini. Ah gitu. Nah, ini yang kemasan gede harganya 15.000. Ya, 15.000. Karena kita coba tadi yang belum punya kadoyan kan sayang kalau Kalau suka kan pasti ntar yang gede langsung kan. Langsung. kayaknya roman-romannya saya suka nih bang. Bisa yang gede dong, bisa yang gede dong. Sangat gampang itu mas. Baik teman-teman semua, jangan lupa ini kopi bener-bener racikannya racikan Bang Gelar, bener-bener keren banget, rasanya bener-bener rasa seperti di kafe-kafe tempat kita nongkrong ya. Walaupun di sini karena berdagangnya di pinggir jalan dan hanya bisa take away, kita tidak bisa tongkrong-tongkrong seperti di kafe-kafe, tapi rasanya bro. Dan harganya juga gimana harganya bang? Sangat terjangkau. Pesan-pesan Bang Gelar buat teman-teman khususnya buat yang orang pengen usaha berani keluar dari zona nyaman, kira-kira apa? Kalau itu sih terutama ya yang punya skill di bidang, misalkan dia punya base on-nya tuh basicnya tuh dari chef atau dari itu bartender atau barista, cobalah usaha sendiri. Karena kenapa? Kita pertama kalau nggak akan coba nggak bakal pernah tahu. Kedua, kita punya skill, sayang ya sama orang terus, sedangkan kita punya skill yang mumpuni untuk bisa usaha sendiri. Istilahnya tuh. Yang kedua, yang terakhir, usaha sendiri sedikit banyak di pendapatan kita itu sangat amat terasa happy. Mau banyak mau Banyak, dikit. alhamdulillah, sedikit juga alhamdulillah. Betul. Sama seperti kopi ini, banyak dikit sama-sama enak coy, nggak usah khawatir, enak terus kayaknya nih. Oke, jadi teman-teman semua jangan lupa kunjungi Kopi Ram di Jalan Merdeka dekat Pasar Mini Depok Timur, ya kan? Depan Jangan lupa Dapur Merdeka. depan Dapur Merdeka ya. Ini bisa Anda subscribe Midun Channel. Oke.